Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kakak bunda, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Wardah dari Bekasi. Hari ini saya mau spill tas-tas kulit ya. Nanti dilanjut sama edisi murah seperti biasanya ya. Ini adalah produk tas second brand impor Korea ya. Dikirim dari Bekasi. Yang minat silakan di screenshot fotonya atau gambarnya, dikirim di 0851 0074 0814 di nomor WA ya. Yang baru bergabung silakan di subscribe, like, share, and comment. Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah belanja jadi pelanggan saya ucapkan banyak terima kasih. Yang untuk menjual lagi semoga dagangannya laris ya. Kakak bunda, ini ada yang barangnya ada saya diulang lagi ya, edisi ini habisin barang ya. Jadi harganya memang jauh lebih murah dibanding nanti kalau ada barang baru ya. Ini untuk pengiriman untuk hari ini tuh biasanya saya udah diambil jam 6 pagi karena ini tanggal merah ya, jadi mobil jemputan itu bisanya di sore hari, langsung dikirim ya. Untuk pengiriman memakai line parcel, soalnya saya pakai line parcel, dijemput di rumah. Dan untuk ke daerah tuh lebih murah. Jadi kita mulai ya, saya mulai dengan tas kulit dari Ferawang. Tuh modelnya cantik, kulitnya tebal, ini kulitnya tebal. Jadi memang saya dapat bal itu banyakkan kulit tebal, yang nggak ada yang kulit tipis. Cuma memang banyak yang cacat akhirnya kebuang ya. Jadi memang resiko usaha second produk itu atau barang-barang second itu resikonya memang kerusakan, transfer warna, kerugian. Nah, saya dapat bal baru itu saya rugi ya, ruginya 50%. Itu. Yang bal-bal sebelumnya alhamdulillah, jadi 2 bal terakhir itu saya rugi. Nah, itu resikonya ya. Tapi kalau udah senang ya susah untuk lepas. Kalau dari suami udah bilang udah stop aja, gak usah diterusin daripada kecewa ya. Tapi kalau sampai saya masih bikin video, berarti saya masih bertahan dengan resiko ya. Resiko yang sebelumnya saya mengalami keuntungan ya, dari bal pertama, kedua, ketiga, keempat, bal kelima, keenam rugi. Udah jelas rugi karena kerusakannya 30%. Ya. Ada kerusakan yang masih bisa dibetulin kayak zipper ya. Tapi kalau udah kikis udah susah. Banyak kikis udah susah dibetulin, nggak mungkin ya saya jual ke orang dengan saya direkayasa atau ditutupin atau diapain. Nanti kalau dipakai nanti dia kebuka juga, kikis juga. Jadi kalau ini yang udah saya tampilkan ini, insya Allah barang udah bisa dipakai. Kalau misalnya diterima yang barang kikis, dibalikin ya, dibalikin aja. Ini ya Ferawang, ini bagus, makanya ini banyak orang koleksi tas ya. Jadi mungkin tasnya banyak disimpan, jadi diterima saya tuh dalam keadaan di kondisinya sebagus ini ya. Kalau dihitung harga baru kulit seperti ini minimal 5 juta minimal ya. Itu ukuran sering itu 5 juta, kalau tas besar begini ya 10 jutaan. Jatuh di tangan kakak bunda dengan 290 saya jual ini, harga sel dari Ferawang. Nih di dalamnya gitu tuh brandnya. Maaf ya, ada iklan. ada curhat saya ya. Ini cakep tuh, lihat dalamnya seperti ini. Kemarin tuh kotor, sama saya dibersihin. Tuh, furinya aman.
Kotornya itu kayak ketempelan apa gitu, saya heran. Padahal ini dicium tuh masih wangi. Tuh. Ya, ini brandnya, ini furnya. Masih bersih. Masih cakep. Ini tagnya. Jadi udah kalau barang harga sini saya spillnya tuh harus benar. Kalau sampai ada yang kelewat itu memang saya keliru. Mata saya kurang jeli ya. Jadi itu memang kelalaian saya ya, sampai kelewat ada barang yang diterima ternyata ada jahitannya lepas atau ada kikis. Nah, ini nggak ada minus ya, alhamdulillah 290. Ini ada Kuroko, modelnya apa, pentameter ya, dia glossy. Ini cantik, ini coklat, dia apa namanya, coklat gelap sama warna coklat muda. Jadi dia apa, kayak kombinasi coraknya. Ya, ini juga nggak ada minus. Jadi memang alhamdulillah kalau dapat masih yang bagus. Ada yang udah beli sama saya, mau di packing, kok saya lihat kok warnanya agak memudar gitu. Akhirnya yang tadinya 290 saya jual kemarin cuma harga 75. Orangnya mau pudar, apa dia mau dicat ulang, saya nggak tahu. Kalau cat ulang itu satu tas sekitar 100, jadi baru kembali. Tapi saya belum lihat ya hasil. Saya cuma dibilang tukang servis tas kalau dicat ulang tuh ukuran kecil tuh 100.000, tapi saya belum pernah lihat hasil cat ulang, maupun saya belum pernah cat ulang. Itu info dari ini. Ada kaca ya, ini ada kaca, modelnya gini, tenteng, sama bisa di solder atau diseling. Ini bisa diseling, ini masih panjang ya, tinggal kakak kendorin aja ya, apa tutup. Ini yang mau di harga 190. Oh enggak, yang ini 180. Tuh murah banget ya. Enteng, ini enteng. Kan ada yang suka tanya, berat nggak bun? Udah, kalau di ini saya timbang. Nih berat tasnya segini. Ya. Yang mau di 180. Nih, saya punya vintage. Model Kuroko juga. Model Kuroko vintage. Saya dapat vintage tuh ada berapa biji ya? Banyak orang Korea suka pakai brand vintage berarti. Nih, warnanya abu-abu muda ya. Nih di belakang ada zipper, modelnya pakai gembok ini, model tas pesta. Dia tanpa talpan ya. Yang mau di 220. Kuroko ini. Tuh. Ya, Kuroko tapi dia apa, glossy ya. Captain letter ini. Ukurannya sedang. Puringnya bersih ya. Oh salah, ini di sini 290, ini jadi 250 ya, 250 ini vintage beans. Ini vintage soalnya brandnya bagus ya, tuh vintage bean, purinya aman bersih.
Kondisinya aman ya. Biasa kalau tas kulit ya suka kikis di ini, di sudut-sudut ini ya. Kikis. 250. Ini coklat cakep nih. Tas pesta. Modelnya lain daripada yang lain ya. Dia ada model batu. Pakai batu hiasan di sini. Kotak. Peter-peternya aman. Sudut-sudutnya aman ya. Ini kulitnya seperti ini, kulitnya tebal sama lemas, tebal banget. Kulitnya tebal banget. Contoh tebalnya kulit ini ya. Tapi dia nggak berat karena dia kulitnya kulit lemas, bukan kulit yang kaku. Nih lihat contoh kulitnya. Kelihatan ya tebalnya kulit. Ini brandnya dari Kuho, Saya ada tas satu ini Kuho juga. Oh bukan yang ini, ada satu, pokoknya ada satu tas Kuho juga. Ya tebal. Di dalam tuh ada ruangan dua kantong kecil-kecil sama ruangan berziper biasa ya. Kita suka ada itu. Ini di harga, ini modelnya emang tanpa talpan. Enggak ada talpan, tapi saya terima nggak dapat talpan. Saya udah nyari yang abu-abu tua, nggak ada. Mau saya pasang di sini. 200. Sayang ini dari 290. 250. Lebaran dapat pakai tas kulit dengan harga murah. Nah, ini ada tas kulit tebal. Tapi sayang dia kikis di sini. Jadi di talinya ini dia kikis. Tuh, jadi ini kayak bekas dicat ulang. Ya. Nah, di sini. Ya ini kalau dideketin kelihatan, kalau jauh enggak. Ya. Kalau jauh begini nggak kelihatan. Ini dari Esquire. Saya diskon dari 175 jadi 75.000 ya. Esquire ransel ya, 75.000. Nah dipakai gini nih. Dengan jarak begini saja nggak kelihatan. Tuh nggak kelihatan kan? Nih, kalau saya zoom baru kelihatan. Tapi udah dicat kok itu. Kayak bekas cat. 75. Ini yang udah saya spill, saya taruh ke atas. Ini dari kemarin tuh saya jual begini dari Morgan. Tapi ini dia bukan Morgan. Dia brand Italia. Bukan Italia. Buatan mana? Ntar saya lihat ya buatan mana. Ini pullback buatan, kok nggak ada keterangan ya? Buatan mana nggak ada. Cuma ada brandnya sama nomor serinya. Cuma ada brand sama nomor seri. Buatan mananya nggak ada. Ini juga Kuroko. Banyak kan Kuroko ya, banyak orang suka Kuroko. Kemarin saya jual Kuroko satu yang apa namanya, yang WL3 ya, yang waiting listnya 3 orang yang masih mengharap untuk dapat. Warnanya kuning. BRHS, yang suka Kuroko ya, ini cantik ya. Nih. Tuh ya, udah emboss ya. Brand ini BRHS. Bukan. Pullback Soft and Co.
Memang tuh bahannya bukan yang kaku-kaku lurus, enggak. Memang bentuknya kayak gini. Model tas pesta. Ini HW-HW-nya masih bagus, masih kuning. Ini koleksi kayaknya ini. Barang simpanan. Ini brandnya. Barang simpanan jadi masih like new. Kalau di usia kita ya 60 ke atas sudah lebih suka pakai tas begini ya. Mungkin karena isi lebih banyak masuk. Kalau ke kondangan pergi-pergi udah masukin kipas, masukin tisu. Kayak mama saya itu kalau jalan mesti tas besar. Itu pasti bawa handuk kecil, bawa pakaian dalam. Jadi kalau pergi nginap di rumah almarhum adik-adiknya tuh ya udah bawa begitu aja. Kalau sampai sore udah dia udah persiapan. Kalau mau sholat udah bersih dulu. Jadi bawa tasnya ya begini, yang besar. Yang penting enteng ya. Kalau untuk umur kita ya jangan ada beban di sini, sakit sini. Kalau traveling pakai itu aja, apa namanya, ransel, lebih enak. Jadi bebannya tuh di belakang. Atau kita pakai tas begini, terus ditambah kita buat tentengan satu. Jadi dibagi bebannya. Kayak anak saya waktu sekolah juga kayak gitu, saya bilang jangan semua di punggung, si bawa laptop bawa apa. Bebani ke sini sama kamu nenteng. Jadi dia tuh buku di sini, laptopnya di sini, atau laptop di sini, buku yang di punggung. Jadi nggak ada masalah sama tulang belakang atau masalah dengan otot. Kalau orang tua ototnya tuh udah kayak selang ya, udah dia nekuk begini, untuk dilurusin lagi udah susah, perlu terapi ya. Saya kan udah umur 60 tahun. Itu tuh mulai saya rasain ya. Kalau dibilangin orang suka nggak ditanggapi, nanti udah dirasain, oh iya benar. Jadi tuh kayak ini lengan juga kita mesti sering gerakin. Ada orang di umur 60 atau umur berapa itu buat pakai baju aja udah kesulitan untuk pakai baju sendiri. Terus itu satu lagi, umur kita tuh jangan ngangkat beban. Jangan. Otot kita udah, istilah kalau udah haus ya, pelumas kita udah kurang, apalagi perempuan mulai menopause ya. Itu udah nggak produksi atau berkurang hormon, namanya hormon estrogen. Itu tuh udah beda. Dipakai suplemen udah beda. Yang alami sama yang bukan alami beda. Kayak di lutut udah pelumasnya udah berkurang. Makanya kalau usia kita disuruh jalan pagi, tapi sesuai kemampuan. Jangan jalan forsir, nanti bikin otot kita meregang. Otot kita jadi apa ya? Jadi kencang gitu. Kencang kalau dipaksa ya. Jadi kencang. Itu jalan aja semampunya. Nggak ada yang istilah iklan susu tuh yang berapa ribu langkah, nggak ada untuk usia 60. Susah. Untuk saya aja susah. Tapi kalau jalan itu bikin stimulasi lagi. Saya bukan dokter tapi saya suka baca ya. Suka baca artikel-artikel. Itu kita berjalan itu merangsang stimulasi, merangsang pelumas untuk produksi. Karena mau produksi sendiri udah susah karena kita udah menopause. Itu ada pengaruh dari hormon kita. Ada orang yang suntik hormon, coba konsultasi sama dokter. Ada yang efek enggak? Ada efek samping enggak? Ada orang menunda menopause, atau setelah menopause merangsang hormon progesteron itu dengan suntik hormon. Tapi saya lihat katanya ada efek di jantung, walam ya, harus konsultasi yang lebih ahli. Ini saya cuma baca artikel dokter itu. Jadi untuk beban, kayak suami saya pernah waktu saya mau renovasi rumah, nggak sabar nunggu tukangnya datang ngangkat pot tanaman. Itu langsung reaksi di tulang belakang itu, di bagian pinggang, di nomor berapa gitu ya. Sekarang udah nggak boleh. Kadang-kadang suka lupa, kalau lagi sehat kan suka lupa mau ngangkat. Itu jangan. Saya juga gitu, suka udah nggak sabar. Nah, kemarin gini pindah tas, saya bilang saya nggak bisa pakai keranjang diangkut, nggak sedikit aja saya cicil. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu ya saya ingetin untuk tas juga ya.
tolong kalau yang tas udah suka, karena suka atau udah punya, jangan beban sama barang yang banyak. Punya tas tas kayak tas belanja, nah itu buat barang kita yang lain kalau kita mau keluar kota atau kita mau traveling ya. Kita lanjut ya. Ini nih enteng ya. Ini brandnya dari Pullback. Kalau berat saya bilang berat, dan minta diukur ditimbang, saya timbang. Maksudnya barang saya nggak laku nggak apa-apa ya. Saya nggak mau bohong. Oh ini pun berat 1 kilo. Saya bilangin. Kalau gini saya bisa perkiraan paling 4 on, 5 on. Ini udah sama isi ya. Kalau saya kerasa pegang berat, saya bilangin. Ini di 250. Kemarin laku yang Morgan 290. Memang beda ya. Dari brand memang Morgan itu udah top lah. Ini ada tas warna biru. Brandnya dari Vinces. Nah, tadi warna abu-abu itu Vinces, ini juga Vinces. Jadi itu Morgan, Vinces itu disukai sama orang Korea. Tapi ingat bukan made in Korea ya, bukan. Kalau made in Korea tuh ada brand namanya Hose. Dia ini saya punya, ada warna oranye. Dia tebal sama dia handmade, rumahan itu, bukan yang tas pabrikan, bukan, ada. Dia bagus. Saya udah pernah jual tasnya. Saya ada punya tas terut warna oranye, itu bagus. Ini Vinces Benz itu tuh. Ada inisial di sini. Ini saya deketin. Tuh, dia ada kombinasi. Cakep ini. Ya, cakep. Ya mau di 240 ya, kulitnya tebal. Ini kalau Vinces, sudah yang tahu brand Vinces ya. Ini ukuran sedang. Kalau suka warna ini ya, penyuka warna biru. Ada 1 ruangan, 2 ruangan, 3 ruangan. Ini udah emboss. Aman ya. Dalam. Di 240. Saya taruh di atas nggak rapi, biar udah bedain kalau itu udah saya spill ya. Ini ada merahnya merah marun ya. Ini dibilang merah marun. Dia model pakai kancing begini ya. Tote bag. Sama ini dia ada punya ini juga. Kalau mau biar kelihatan, biar kecil ya, gini. Ini diginiin, udah modelnya jadi beda. Merahnya gini ya, merah marun. Ini handle-nya ini dia kepang-kepang. Ini sudut-sudutnya. Ini nggak ada brand ya, brand, tapi ini kulit. Ini kulit. Oh, dia ada brand, ada brand Pise pakai Z, Pise Collection. Dia ada zipper 1 ruangan sama berzipper. Puri nyaman, bersih. Purinya nempel ya. Bagus, ini tebal. Yang mau di 220. Ini Calvin Klein. Ini dia modelnya bagus, kecil, makanya dia ada talpan karena kecil ya.
Ukurannya mental ya, bukan yang kecil banget ya, sedang. Ibarat kalau ukuran tuh M kali ya, ukuran standar ya. Ini dari brand, oh ya tadi udah saya sebutin, Calvin Klein ya. Calvin Klein. Ini cakep nih. Udah tahu brand Calvin Klein paling terkenal di zamannya itu Calvin Klein, ada dompetnya. Dulu saya pernah punya sih dompet, belum ada impor tas second, saya pernah punya tas Calvin Klein, tapi ya dari Mangga 2 ya, bukan yang kalau beli yang aslinya harganya jut-jut ya, tapi dari Mangga 2 juga udah lumayan. Kalau dompet tuh kita pakai sampai ini ya, bisa sampai lama. Kalau tas kita suka bosan karena sering kelihatan apa gimana ya. Nih, yang mau Calvin Klein di harga 250. Kondisinya aman. Ada talepan. Ini HW-HW-nya masih kuning. Masih kuning celing-celing ya. Tuh, masih celing. Ini Calvin. Murah banget ini. 250 brand Calvin Klein. Dompet aja udah berapa dompet Calvin Klein. Paling murah 500.000 ya kalau Mangga 2 tuh. Calvin Klein. Ini saya jual udah murah 250, jangan tawar lagi. Ya, udah dikasih 210, 290, tas bagus. Ditawar. Padahal coba cari orang brand-brand biasa bukan kulit aja udah ratusan. Ini saya udah jual murah 250. Nah, yang suka warna merah ya. Katanya yang suka warna merah tuh orangnya tuh apa ya? Orang yang pede. Orang katanya yang public speakingnya bagus karena dia pede. Kalau yang suka yang warna merah gitu. Saya ini tuh suka baca. Buktinya saya pakai kacamata dari SMP. Saya suka baca dari zaman saya kecil, majalah Bobo, sampai majalah Kawanku, sampai majalah Gadis, Femina, Kartini, itu saya baca semua. Jadi saya apa namanya? Jadi banyak tahu tuh dari saya suka baca. Jadi SMP saya udah pakai kacamata. Efek dari itu ya. Padahal sekarang kalau saya baca misalnya saya cuma baca kalau HP atau Al-Quran. Baca Al-Quran saya pakai tambah lampu baca. Saya nggak plus, saya minus aja. Tapi di saat baca, jadi kalau saya di kumpulan begitu, ibu-ibu kalau mau baca Quran misalnya pakai kacamata. Kalau saya buka kacamata karena ini buat jauh. Dulu masih bisa, walaupun jauh saya baca begini aja masih bisa. Sekarang mesti buka kacamata. Tapi saya periksa, saya nggak ada plus. Nah itu jadi efek. Jadi sekarang ke anak-anak saya, dari anak-anak masih kecil itu harus belajar, harus ditambah sama lampu baca. Karena udah pengalaman saya, alhamdulillah anak saya 4 nggak ada yang pakai kacamata. Dari kecil itu mereka makan aja saya mesti tambahin wortel. Mau itu diorek, mau sup, mau apa, saya tambah wortel. Jadi biar saya aja yang pakai kacamata gitu. Jadi saya cerewet juga ke anakku. Cakep ya, kroko. Ini nih udah ada yang keep ya. Udah ada yang keep. Makanya mungkin Bunda lihat saya belum nggak sering ada di YouTube saya. Ditukar. Nah, ini yang mau nih. Ini kroko cantik ini 250. Ukuran mental ya. Ukurannya bagus, ukurannya pas. Nih, cakep kan dia. Aman, kaki-kakinya aman, masih berkilat-kilat begini buat lebaran mewah. 250. Ini belakang ada zipper. Ini modelnya gini.
Ini dia nggak ada talpannya. Ini dia ada brand besi. B besi. Jadi apa double B ya? Dia ada 1 ruang, 2 ruang, sama 3 ruang, ada zipper di samping. Nah, tuh mudah, bisa simpan HP sama dompet bisa. Ya, dompet ukuran sedang masih di 250 ya. Brandnya itu B besi nih, ada brandnya. Ini cantik ini, masih celing mewah ya, penyuka rokok. Satu lagi untuk kulit ya. Untuk yang daerah Bekasi ya, sekarang lagi wabah DBD. Jadi hari ini kita mau di fogging. Sebenarnya fogging itu solusi terakhir ya. Kalau disemprot gitu kan baunya ampun. Yang penting sebenarnya tuh kita mencegah itu dengan apa 5M apa 4M tuh ya, menutup, menguras, mengubur, sama satu lagi apa ya, mengubur dan mencegah ya, mungkin mencegah. Jadi itu saya ingatkan ke anakku, kan dia punya balita tuh, periksa tampungan air, karena jentik itu dia senang di tempat yang itu lembab, di tempat gelap gitu, di saringan kulkas, di dispenser, terus di air yang bening. Dan nyamuk itu adanya di sekitar jam 11 sampai jam 1, jam-jam cucu kita lagi tidur ya. Nah itu makanya orang dulu tuh pakai kelambu ya, itu fungsinya itu mencegah nyamuk. Sekarang ini udah zaman modern, udah beda. Dulu nggak pakai fogging, pakai kelambu aja, balitanya tidur udah selesai. BRHS Pati itu brandnya, BRHS Pati. Aman tuh kulitnya. Ini jenis kulit apa ya? Yang mau di BR Pati, yang mau di 220. Udah emboss ya. Ini ada dua ruangan, satu. Nah modelnya gini. Nah, kalau dari samping gini, ini enteng. Enteng dan ruangannya banyak, jadi buat ngisi banyak bisa ini karena enteng. Tuh udah emboss ya, furinya bahan satin. Bun, kalau untuk kulit Bun, itu nggak akan diharga di bawah 200 ya, tapi untuk saya dari kemarin saya jual ada yang 190, banyak yang laku tuh 190, udah murah banget, saya kasih potongan. Ini 220 ya, cakep nih, buat tas pesta, buat tenteng, cakep, masih aman semua. Tuh beres Pati, udah emboss ya. Tuh di HW-nya udah beres Pati. Ini zippernya dua ya. 220 ya. Bun, sekian dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Masih edisi kulit ya. Makasih.